kita sebutkan satu-satu. Terima kasih atas kehadirannya dalam rapat koordinasi lewat Zoom ini. Ya, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mendapat rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak dan Ibu semua, eh, akhir-akhir ini saya sering komunikasi dengan Bapak Kabid. Dari malam sampai jam 9, dari jam 8 kami banyak berdiskusi, berkomunikasi dengan beliau tentang madrasah kita, kegiatan kita di akhir tahun ini. Rencananya beliau mau hadir dari awal sampai akhir, beliau berkeinginan sekali untuk hadir, tetapi karena beliau diminta jadi narasumber pagi hari ini, tetapi beliau tetap memantau lewat HP, Zoom ini kata beliau, insya Allah akan di mana kesempatan nanti saya akan berada bersama kita semua. Tapi beberapa hal walaupun secara fisik beliau belum hadir pada saat ini, beberapa hal beliau sudah sampaikan kepada kami. Nah, inilah yang akan kita bicarakan hari ini dan itu sudah kita bicarakan juga tingkat kepengurusan sebelumnya kalau tidak salah hari Senin. Maka beberapa keputusan dari rapat dari Senin itu akan kita sampaikan pada hari ini. Yang pertama, Bapak Kabid berpesan kepada kita untuk supervisi kelas atau supervisi pembelajaran. Ada beberapa kasus yang beliau dapatkan atau informasi yang beliau dapatkan. Yang pertama, supervisi oleh kepala madrasah belum berjalan sebagaimana mestinya. Jadi sebagian besar kepala madrasah belum melaksanakan supervisi pembelajaran sesuai dengan petunjuk teknisnya. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah yang kedua adalah tim yang ditunjuk oleh kepala madrasah belum melaksanakan tugasnya dengan baik. Ini dikarenakan pertimbangan pengangkatan tim supervisi yang dibentuk oleh kepala madrasah hanya berdasarkan kepangkatan yang tertinggi. Padahal banyak juga guru-guru yang pangkatnya masih rendah, tapi dia sudah mahir, profesional di dalam proses pembelajaran. Sayangnya mereka tidak dimasukkan dalam tim supervisi. Nah, itu yang masalah-masalah yang beliau sampaikan kepada kita. Itu yang pertama. Oleh karena itu, beliau menginginkan kita berperan aktif dalam supervisi pembelajaran ini. Bagaimana cara pengawas melaksanakan aktif dalam supervisi pembelajaran di kelas itu? Untuk akhir tahun ini kita cukup mensupervisi tim supervisi yang dibentuk oleh kepala madrasah. Itu kalau ada. Ya. Ada beberapa orang guru yang ditunjuk oleh kepala madrasah sebagai tim supervisinya atau sebagai supervisor di madrasah. Maka kita akan mensupervisi guru yang ditunjuk oleh kepala madrasah tersebut. Berdampingan bersamaan dengan kepala madrasah. Caranya untuk teknis supervisi itu kan ada pertemuan awal, kemudian pelaksanaan pada hari hanya di dalam kelas, dan yang ketiga ada pasca supervisi. Maka langkah pertama, pra supervisi kita serahkan kepada kepala madrasah untuk mempersiapkan guru yang ditunjuk atau tim supervisi yang ditunjuk oleh kepala madrasah supaya bisa kita supervisi di dalam kelas. Jadi itu langkahnya. Langkah pertama, biarlah kepala madrasah
menyiapkan dulu guru yang akan disupervisi itu, apakah RPP-nya sudah pas, atau barangkali dalam bentuk metode pendekatan penilaiannya itu sudah disiapkan dan didiskusikan dalam pra supervisi oleh kepala madrasah dengan guru yang akan disupervisi. Nah, kemudian kepala madrasah akan memberitahukan kepada kita, kepada pengawas, guru yang akan disupervisi tersebut, maka kita akan membantu supervisinya. Ini dalam rangka supaya ada penguatan dari pengawas terhadap pelaksanaan supervisi pembelajaran di madrasah. Nah, itu yang beliau pesankan. Kemudian kita laksanakan supervisinya dalam kelas, kemudian terakhir baru kita pasca supervisi akan memberikan masukan-masukan, apakah yang sudah dilakukan itu sudah benar atau sudah baik, maka itu jadi pertimbangan bagi kita untuk apakah untuk kedepannya yang guru yang disupervisi ini layak menjadi supervisor atau belum layak untuk jadi supervisor. Nah, itu terhadap langkah-langkah kita. Tidak usah banyak-banyak, agak 1-2 orang tim supervisor yang ditunjuk kepala madrasah itu kita supervisi. Kemudian terhadap guru-guru yang lain, ini juga diminta oleh Pak Kabid untuk disupervisi oleh pengawas. Kapan waktunya? Tentu setelah semester genap nanti atau setelah bulan Januari ke depan. Nah, maka ini gunanya untuk menjaring mana guru-guru yang memang layak untuk jadi supervisor di madrasah terhadap guru-guru lain. Yang kedua tujuannya untuk mengetahui mana guru yang butuh sangat sekali bantuan dalam bentuk pelatihan-pelatihan. Ya, masih rendah lah nilainya, mungkin metodenya masih rendah, mungkin pendekatannya masih rendah, atau barangkali penilaiannya juga kurang baik, maka ini jadi rekomendasi untuk didiklatkan. Nah, ada data-datanya nanti bagi kita. Nah, tetapi itu dilakukan sekali lagi setelah Januari nanti. Itu mengenai supervisi. Yang kedua, penegasan Pak Kabid tentang penilaian kinerja kepala madrasah. Beliau menyampaikan kepada kami, seluruhnya kepala madrasah itu, terutama yang di madrasah negeri, wajib melaksanakan PKKM. Kecuali yang belum 1 tahun masa jabatannya di madrasah yang bersangkutan. Kemarin ada yang pindah di bulan Agustus, nah, mereka pindah, maka kalau bulan Agustus berarti belum sampai 1 tahun. Ada yang pindahnya di bulan Mei, nah, maka belum sampai 1 tahun. Walaupun sebelumnya dia kepala madrasah di madrasah lain. Nah, ini belum dinilai, kata beliau. Yang dinilai itu adalah dia sudah melaksanakan tugas 1 tahun di madrasah tempat yang sekarang yang dia tempati. Kalau demikian dia tidak PKKM, ya tidak PKKM dia. Kalau belum sampai 1 tahun. Itu yang pertama. Yang kedua, kata beliau, adakan pra-supervisi. Pra-supervisi itu bagaimana bentuknya? Pra-supervisi itu minta kepada bulan Oktober ini, minta kepada madrasah, kepada kepala madrasah, supaya mengisi epiden-epiden pakai link itu. Kalau bisa pakai Google Drive. Nah, disiapkan Google Drive-nya, disimpan di situ, kemudian di bulan Oktober, di akhir Oktober diserahkan kepada pengawas. Maka pengawas akan menilai secara mandiri di rumah atau di mana saja, di mana kesempatan, karena sudah dikirim drive-nya atau link-nya kepada pengawas. Contoh-contoh itu saya sudah, ini kalau ada yang bagi yang belum ini, saya sudah kirim 1 contoh bentuk link-nya itu atau Google Drive-nya itu di Wasmat. Nah, nanti bisa dilihat di WA kita. Dia dari Solo Selatan, kami dengan Pak Emnun kemarin
beberapa bulan yang lalu melaksanakan supervisi atau PKKM ya, PKKM di Solok Selatan. Ini sudah ada satu contoh ya, contoh belum tentu semuanya benar, tapi ada contoh saja bagi yang menginginkan. Tapi bagi yang sudah punya, ya silakan dilanjutkan itu saja. Bulan November ada perbaikan-perbaikan terhadap epiden-epiden yang dimasukkan oleh kepala madrasah itu di dalam Google Drive itu. Kalau masih ada kurang, minta diperbaiki. Kalau masih ada kurang, minta diperbaiki sampai akhir November. Maka di bulan Desember kita akan melaksanakan PKKM-nya dalam bentuk presentasi dari kepala madrasah. Tidak lagi memeriksa dokumen-dokumen atau instrumen-instrumen yang diberikan, karena sudah diberikan lewat Google Drive. Nah, jadi kita hanya bertemu dengan kepala madrasah dalam bentuk presentasi terhadap kinerjanya selama 1 tahun. Itu yang teringat oleh saya. Jadi kemudian yang berikutnya, beliau menegaskan ketika pengawas akan melaksanakan PKKM, sampaikan kepada Pak Kabid, sampaikan kepada Pak Kasubag, sampaikan kepada kepala kantor. Supaya hasil yang didapatkan dari penilaian itu menjadi kuat keberadaannya. Kemudian yang kedua, supaya tidak terjadi miskomunikasi antara kita dengan Pak Kasih, Pak Kasubag dengan Pak Kemenak. Kemudian nilailah sesuai dengan apa adanya. Kalau nilainya kurang, ya kita buat kurang. Kalau nilainya cukup, ya kita buat cukup. Kalau nilainya baik, ya kita buat baik. Kalau nilainya sangat baik, ya kita buat sangat baik. Nah, ini jangan langsung kalau sudah ada dapat hasilnya, jangan langsung dibagikan langsung kepada kepala madrasah. Diskusikan dulu, sampaikan dulu hasil penilaian itu kepada Pak Kasih, Pak Kasubag, dan Pak Kemenak. Itu menjaga rahasia lah gitu. Nanti kalau sudah ada hasilnya, wah ternyata nilainya cukup, lalu langsung dikasih kepada kepala madrasah. Jangan dulu. Gitu. Karena ada pertimbangan-pertimbangan barangkali dari Pak Kasih dan Kasubag dan Pak Kemenak. Nah itu pesan beliau kepada kita semua. Pengawas sekarang diminta sangat itu supaya melakukan PKKM yang berkualitas. Begitu kata beliau. Jadi PKKM kita jangan asal-asal memberi nilai saja. Pokoknya nilai baik lah gitu. Bukan, tidak harus baik gitu. Kenapa? Dulu ada memang kalau nilai kepalanya baik, maka seluruh guru tidak menerima sertifikasi. Itu dulu. Kalau sekarang tidak. Kalau sekarang tidak. Ya siapa yang bernilai tidak baik atau cukup kurang, itulah yang tidak menerima sertifikasi. Kalau gurunya cukup nilainya dalam PKG, kurang nilainya dalam PKG, ya mereka yang tidak menerima sertifikasi. Kalau kepalanya menilai cukup atau kurang, ya mereka yang tidak menerima sertifikasi. Tapi gurunya tetap. Karena ini Pak Joni Indah sudah berpengalaman tentang itu. Jadi alhamdulillah kemarin yang disampaikan oleh Pak Kabid kepada saya, apa yang dilakukan oleh Bapak Joni Indra, apa yang dilakukan oleh Pak Dedi di Agam, apa yang dilakukan oleh siapa kemarin itu beberapa kabupaten kota sudah melakukan penilaian dengan cara baik. Jangan kita menilai, pokoknya baiklah, jangan dirugikan. Ternyata akhirnya madrasah kita tidak berkualitas. Tidak bertambah baik mutunya, kata Pak Kabid. Jadi itulah beberapa hal yang perlu kita sampaikan. Kalau ada berita-berita tidak ada PKKM tahun ini, itu tidak benar, kata Pak Kabid. Yang tidak ada itu adalah PKKM 4 tahunan. Nah, itu memang tidak ada. Maka kita menilai seluruhnya ini adalah PKKM tahunan. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan dalam komentar ini. Lebih dan terkurang mohon maaf, kita sempurnakan dalam rapat ini. Insya Allah kita akan selesai, saya usahakan sebelum jam 11. Nah, kita usahakan tidak lama-lama selesai sebelum jam 11. Terima kasih, lebih terkurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Pak Ketua yang sudah mengawali rapat koordinasi kita hari ini dengan informasi yang kompleks terkait 2 poin yang akan kita bahas di rakor kita hari ini, Bapak dan Ibu, peserta rakor semua. Yang pertama, informasi tentang pelaksanaan penilaian kinerja kepala madrasah yang notabene menjadi bagian tusi kepengawasan kita. Ada beberapa poin inti yang bisa kita tangkap dari penyampaian beliau. Yang pertama, PKKM dilakukan boleh dikatakan wajib untuk madrasah negeri kecuali madrasah yang kepala madrasahnya belum mencapai masa kerja 1 tahun. Nah, ini informasi yang sangat bermanfaat Pak Ketua karena kami di Tanah Datar saking semangatnya tahun lalu Pak Ketua baru 6 bulan, 4 bulan kepala madrasah itu sudah kami lakukan juga PKKM. Nah, jadi terima kasih. Ini salah satu manfaat informasi pertama dari dari rakor kita hari ini. Kemudian yang kedua, PKKM dilakukan sesuai fakta dan data. Jadi tidak ada keharusan minimal bernilai baik dan seterusnya. Jadi di situ ada kewenangan dari tim penilai dari pengawas untuk melakukan penilai secara valid. Kemudian yang ketiga, terkait dengan supervisi supervisi akademik. Nah, ada poin penting yang kita tangkap juga di penyampaian beliau dan ini adalah turunan dari apa yang disampaikan oleh Bapak Kabid kita. Pertama, kita pengawas berkewajiban mendampingi kepala madrasah kita dalam kualitas pelaksanaan supervisi akademik. Nah, karena ada poin-poin yang perlu menjadi perhatian, diantaranya yang pertama, bagaimana kepala madrasah mendudukkan tim supervisor itu betul-betul tim yang kompeten, sehingga supervisi bisa berjalan efektif dan efisien. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana nanti supervisi akademik dilaksanakan secara berkualitas, karena pada intinya supervisi akademik adalah dalam rangka penjaminan mutu pembelajaran dan peningkatan profesionalisme guru. Nah, Bapak dan Ibu peserta rapat koordinasi sekalian, selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi di rakor kita ini terkait 2 poin yang tadi, pelaksanaan PKKM dan kualitas supervisi akademik di madrasah kita. Baik Pak Ketua, mohon izin untuk sesi pertama kita langsung buka sesi tanya jawab atau diskusi ya Pak Ketua. Ya, silakan. Baik, untuk sesi Pak, pertama kita beri Pak Ibu, kesempatan Bu, untuk 3 orang penanya. Bu, Bapak Ibu untuk menghemat waktu, pertanyaan langsung ke poin Bu, inti, silakan. kemudian jelas dan tuntas, ya tidak perlu berbelit-belit sehingga kesempatan ke kawan yang lain pun ada. Silakan Saya, Bu, Bapak Ibu raise hand. saya, Bu, saya, Bu. Pak Baik, Maltifal, Pak Maltifal. baik. Kita awali ada 3 orang di sesi pertama ini. Yang pertama Pak Tifal. Tifal ya, kemudian nanti Ibu Novidia Dwi Luhuria dan Bapak M Yustar dari Sawah Lunto. Baik, kita beri kesempatan pertama kepada Bapak Maltifal. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi kami sudah mendengarkan itu arahan dari Bapak Ketua tentang supervisi dan PKKM. Cuma satu yang kami tanyakan. Yang pertama tentang PKKM. Tadi kan kita tidak lagi memeriksa pergi ke sekolah arti bukti-bukti atau berkas-berkas karena kita sebelumnya sudah menggunakan Google Form. Arti kita menggunakan Google Form, nanti mereka cuma hanya presentasi berdasarkan Google Form tersebut. Nah, tentu kita sebagai pengawas atau kelompok pengawas Sumatera Barat tentu ada panduan soal Google Form itu yang kami minta supaya kita sama. Artinya kalau mengarang-arang sendiri tentu berbeda nanti atau sesuai dengan indikator itu. Nah, apakah pengurus inti sudah merumuskan hal yang tersebut, soal-soalnya dan sebagainya. Kemudian yang kedua, itu kami dengar tapi kawan-kawan ada yang melakukan PKKM itu berarti bulan Januari. Nah,
apakah itu tidak menyalahi regulasi? Sedangkan regulasinya itu adalah akhir tahun. Maaf Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, bukan berarti saya menyalahkan yang lain, tapi apakah benar atau tidak, saya juga tidak tahu juga. Nah, itulah yang perlu saya tanyakan, yang dua hal tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita kumpulkan dulu. Ada dua pertanyaan dari Pak Maltifal. Pertama, apakah dari pengurus Pokjawas Madrasah Provinsi sudah ada panduan terkait Google Form yang akan kita gunakan untuk PKKM nanti? Kemudian yang kedua terkait pelaksanaan, ketika ada tim PKKM yang melaksanakan tugas di Januari, apakah itu tidak menyalahi aturan atau bagaimana? Berikutnya silakan kepada Ibu Novi. Terima kasih Bu Siswa. Selamat pagi Pak Resman dan kawan-kawan semua. Saya langsung saja mau menanyakan tentang supervisi. Kalau tidak salah, di dalam Juknis nomor 16 tahun 2019 itu dinyatakan bahwa PKG itu untuk guru dibina oleh guru-guru senior minimal yang pangkatnya setara dengan guru yang akan disupervisi. Itu kalau saya tidak salah membaca, atau mohon diluruskan kalau ada kesalahan. Nah, kalau waktu diklat dulu yang diinformasikan oleh mentor kita bahwa pengawas yang sekarang berbeda dengan pengawas yang tahun-tahun sebelumnya. Kalau pengawas yang sekarang itu tidak dibenarkan lagi masuk ke dalam kelas untuk supervisi. Kalau dulu ya pengawas itu masuk ke dalam kelas untuk supervisi. Kalau sekarang kita juga mengumpulkan nilai. Nah, bagaimana penjelasannya tentang ini? Dan satu lagi pertanyaan terakhir tentang PKKM. Di dalam PKKM kita masih berpedoman kepada Juknis 111 tahun 2019. Di situ tidak ada penilaian tentang presentasi oleh kepala. Tadi Pak Ketua bilang bahwa segala bukti fisik itu dikumpulkan di dalam Google Drive dan kita menilainya di Google Drive. Kemudian di bulan Desember kepala mempresentasikan. Nah, apakah ada penilaian khusus presentasi kepala itu atau bagaimana? Karena di dalam Juknis tidak ada penilaian terhadap presentasi kepala. Yang ada di dalam Juknis hanya penilaian dokumen dan bukti fisiknya. Nah, mungkin itu saja. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Novi. Ada 3 poin inti yang beliau tanyakan terkait pelaksanaan PKG. Di Juknis dijelaskan minimal guru yang melakukan PKG setara dengan guru yang di PKG. Kemudian yang kedua tentang tugas kepengawasan, ada informasi bahwa pengawas tidak mensupervisi langsung tapi hanya memverifikasi atau mengumpulkan nilai. Kemudian yang ketiga terkait PKKM, ada penilaian presentasi, apakah ini memang ada penilaian khusus atau bagaimana? Baik, terakhir kita beri kesempatan di sesi pertama ini kepada Bapak M. Yustar. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terkait dengan PKKM, kita kan sudah memiliki Juknis sesuai dengan SK Dirjen Pendis nomor 1111 tahun 2019. Nah, kemudian kami di Kota Selunto sudah merampungkan juga Juknis di tingkat kota. Nah, terkait dengan jadwal ini Pak, jadwal PKKM. Nah, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, jadwalnya di bulan Desember. Nah, kalau kita pertimbangkan di bulan Desember itu kan ujian semester. Jadi kalau umpamanya kita geser ke depan di bulan November, bagaimana Pak? Nah, itu mungkin yang perlu kami tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Yustar. Pertanyaannya cukup jelas terkait jadwal. Jika kita geser ke depan, nah seperti apa pula?
Baik Bapak dan Ibu peserta rapat koordinasi yang dirahmati Allah, poin-poin yang menjadi pertanyaan dan perlu kita diskusikan di rakor kita ini menjelang Bapak Kepala Bidang kita bergabung dengan kita, mungkin kita awali dengan panduan dari Bapak Ketua kita, dan mungkin juga nanti mohon izin Pak Ketua, mungkin ada juga teman-teman yang bisa memperjelas atau melengkapi apa yang harus kita diskusikan di forum ini. Baik, untuk selanjutnya kita serahkan kesempatan kepada Pak Ketua, kepada Bapak kita persilakan. Baik, terima kasih. Terima kasih atas telapanan diskusinya. Yang pertama, dari yang teringat dulu ya Bu Siswa. Nah, nanti untuk diskusi ini boleh kawan-kawan siapa yang bisa menjelaskan lebih mendetail. Tidak harus dari kita. Yang pertama mengenai Pak Yustar tadi, boleh tidak di bulan November? Tentu saja boleh. Itu hanya rancangan-rancangan yang kemungkinan bisa dilakukan. Kalau di luar itu bisa kita lakukan lebih cepat, itu kan lebih bagus. Tidak apa-apa, tidak ada masalah. Kemudian ada dari Bu Novi, apakah harus presentasi? Yang penting itu kan hanya penilaian dari instrumen. Nah, ini pengalaman kita dan sudah disampaikan dan sudah dilaksanakan oleh Pak Kasubdit GTK, Pak ketika itu Pak Dr. Suwardi yang sekarang sudah pindah ke bidang pendidikan pondok pesantren di pusat. Ini harus dilakukan presentasi itu untuk memastikan dari dokumen-dokumen itu ada enggak bukti secara langsung. Kalau dari dokumen saja mungkin bisa diadakan. Tetapi bukti langsung kita ke madrasah itu, ketemu dengan kepala madrasah, berdiskusi dengan wakil kepala madrasah, KURTU dan segala macam itu sangat penting untuk memperkuat hasil dari dari PKKM kita. Ini sudah dilakukan oleh Pak Kasudit di Manice. Beliau datang ke Manice, Sumatera Barat. Nah, kemudian melakukan minta presentasi oleh kepala madrasah apa yang dilakukan selama 1 tahun ini. Apakah yang dilakukan dalam pengembangan madrasah, ada enggak programnya? Programnya kan sudah ada nilai sebetulnya dari instrumen itu. Tetapi presentasi itu untuk memastikan betul-betul ada dilaksanakan, betul-betul apa yang diceritakan kepala madrasah itu menjadi memperkuat atau memperlemah daripada hasil instrumen itu. Nah, bayangkan itu Pak Kasubdit dari Jakarta sengaja hanya untuk mendengarkan presentasi di madrasah dan melihat kenyataan di madrasah. Ya bukan hanya presentasi dari PowerPoint-nya saja, tapi juga beliau keliling-keliling madrasah, melihat kondisi yang sebenarnya. Itu Bu Novi. Jadi sangat penting untuk presentasi. Terima kasih Pak Rasman. Sedikit Pak Rasman. Oke. Presentasi itu memang iya kami laksanakan. Tahun kemarin pun kami laksanakan presentasi, tetapi presentasi itu tidak ada penilaiannya, cuma sebagai penguat saja. Begitu kan Pak Rasman ya? Iya. Nah, kalau kepalanya pandai mempresentasi itu bukan itu. Ya, dia memperkuat, memastikan ya. Ya Bu. Ya, terima kasih Pak Rasman. Nah, kemudian bagaimana dengan Juknis? Juknis yang melaksanakan supervisi di bulan Januari kata Pak Baltipal tadi. Apakah tidak menyalahi aturan gitu? Tentu saja kalau Juknis yang lama kita gunakan tetap menyalahi aturan. Yang diaturan kan bulan Desember itu. Nah, jadi saya diskusikan dengan Pak John atau Pak Kabid. Ini sebetulnya memang di Juknis seperti itu. Tapi ada keadaan-keadaan yang kita memaksa untuk itu. Darurat lah istilahnya. Daruratnya kenapa? Karena
mungkin madrasah itu sedang ada penilaian yang lain seperti akreditasi. Kalau sudah ada akreditasi tidak perlu lagi sebetulnya. Tapi kalau ada misalnya dia melaksanakan UKS, kemudian dia juga melaksanakan kegiatan-kegiatan lain yang sangat sibuk di bulan Desember itu, maka diundur pun. Bahasanya diundur, Pak. Diundur sampai bulan Januari. Ya, ketentuannya tetap saja pelaksanaannya di bulan Desember itu. Tapi ini darurat, nah sifatnya darurat barangkali tidak harus tidak boleh enggak di bulan Januari, sebetulnya itu tidak boleh, tapi karena darurat boleh. Sama juga dengan penilaian 4 tahunan dari provinsi, kadang-kadang di bulan Mei dia lakukan karena memang tidak bisa dilaksanakan di bulan Desember. Nah itu kata Pak Jo dan Pak Kabit, jawabannya sementara Pak Maltifa. Oke. Kemudian apa tadi lagi Bu Sispa? Terkait dengan yang satu panduan tadi. Google Form, Pak. Google Form. Ya, apa lagi Pak Bu Sispa? Terkait Google panduan Form. Google Form yang Google Form. kita Jadi butuhkan tentang- sebagai tim bukan penilai, Google Form, apakah sudah ada panduannya Google Drive. atau bagaimana kita menjelaskan dan memahami ini? Ya. Bukan Google Form, tapi Google Drive. Oh, bukan Google Form. Kalau Google Form kita kan membuat soal kan begitu. Google Drive. Google Drive. Google Drive ya. Di Google Drive itu pada prinsipnya kita gunakan Dirjen Pendis nomor 1111 tahun 2019. Itu prinsipnya. Ya, Tapi ya. ada kawan yang membuat aplikasinya. Saya sudah kirim di apa Pak? Di Wasmat. Nah, ada contoh. Ada contoh. Yang di pesisir selatan. Pesisir selatan itu dari MTS 1 Padang Pariaman yang sudah lama saya lakukan pembinaan. Mereka sudah membuat dalam bentuk Google Drive itu. Nah, ini saya mintakan kemarin ke pesisir selatan dan pesisir selatan sudah menyempurnakan itu. Dan di pesisir itu ada di Wasmat. Itu hanya seperti aplikasinya ada. Ada aplikasinya. Nah, aplikasinya ya. Tapi bukan yang Pak Rasman kirim tadi, ada di bawahnya tapi nggak bisa dibuka, yang apa membahayakan apa tuh nama tuh? Bukan itu. HTML, Oh iya. HTML. Ayo HTML itu apa udah? Itu. Oh, enggak bisa dibuka. Ada jadi dibuka dah. Nanti saya carikan ya yang bisanya lah. Assalamualaikum Pak Ketua, maaf Pak Ketua. Oh, katanya di file yang Bapak kirim tadi itu katanya berbahaya kalau dibuka karena bisa terlaku penipuan dan juga bisa mengetahui perangkat kita. Tadi berusaha gitu. Jadi takut untuk membukanya itu Pak Ketua. Tidak usahlah dibuka dulu, mungkin yang MTS itu yang membuat itu karena dikuncinya. Iya Pak Ketua. Ya nanti saya minta lagi ke yang bisa dibukanya. Ya, yang mudah berbahaya. mengaksesnya Pak. Yang agak mudah mengaksesnya Pak. Jangan yang berbahaya. Iya. Hapus saja ini dulu. Ya. Pak ya buka tadi berbahaya. Jangan yang lain. Iya, tidak usah lah. Mungkin MTS yang saya belum juga permisi mintanya. Oh, dia barang. Jadi ada ini nanti Pak Maltifal, insya Allah dalam waktu dekat kita berikan. Itu kepada kawan-kawan yang punya, silakan dikirim juga lewat Wasmatnya. Bukan saya saja. Apa lagi Bu Sispa yang lupa itu Pak Yusra, apa itu? Baik, tentang tusi kepengawasan Pak, ada teman-teman kawan-kawan yang baru ini terkait dengan keterlibatan pengawas langsung dalam supervisi. Ya ini sebetulnya memang ada sekarang yang masih berkembang wacana Bu. Pengawas madrasah itu tetap jadi pengawas atau sebagai pendamping. Nah, itu kuncinya. Nah, maka sekarang ini kita di madrasah belum baik-baik betul itu. Ya, belum sepenuhnya bisa menjalankan pengawas sebagai pengawas pendamping itu. Ya, kalau pengawas pendamping itu ada yang mengatakan harus 4A ke atas baru jadi pendamping. Kalau 3 golongan 3 belum bisa jadi pendamping.
Nah, itu masih ada diskusi-diskusi seperti itu. Yang kedua, apakah dikembalikan lagi kepada pengawas atau sudah memang tetap jadi pendamping? Maka ini masih dalam diskusi-diskusi yang panjang. Maka kata sampaikan Pak Kabid kepada kami, yang pengawas itu boleh melakukan supervisi kelas, apalagi ada masalah-masalah supervisi yang tidak jalan dengan baik di madrasah gitu. Kalau pengawas tidak turun tangan, karena bertambah rusaklah supervisi kita di madrasah itu. Ya kalau ada yang sudah jalan, nah kalau saya begini Bu, dalam ini pengalaman. Saya datangi kepala madrasah, sudah dilaksanakan supervisi yang sesuai di juknis. Ada pra, ada pelaksanaan, ada pasca supervisi, ada enggak TL-nya. Nah saya minta bukti itu. Ternyata ada kepala madrasah yang sudah melaksanakan seperti itu. Maka itu tidak perlu lagi kita supervisi lagi ke dalam kelas. Nah, maka kita diskusikan dengan kepala madrasah. Jadi ada, kalau saya minta lagi, tolong dibuktikan dengan sebuah video, agak 15 menit. Kepada kepala madrasah yang sudah bisa melaksanakan supervisi dengan baik, atau timnya sudah berjalan dengan baik. Minta video, agak 2 menit atau 2,5 menit paling lama, video tentang pra-supervisi. Kemudian minta juga 2 atau setengah menit pasca supervisi. Videonya. Apa perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan seharusnya dari. Kemudian 10 menit tolong minta video sedang melaksanakan supervisi dalam kelas. Nah, kalau kepala madrasahnya sudah bisa melaksanakan itu, tim supervisinya sudah melaksanakan itu, tentu kita tidak usah lagi masuk kelas. Nah, itu karena ini pesan Pak Kabid, katakanlah kembali lagi kepada istilah daruratnya, ada kepala madrasah yang belum melaksanakan supervisi dengan baik. Ada tim madrasah, tim supervisor yang dilaksanakan, yang diperintahkan oleh kepalanya tidak melaksanakan tugas dengan baik. Maka dengan itu tidak ada perbaikan-perbaikan. Ada lagi juknis tadi, minimal harus sama kan begitu dengan orang yang disupervisi. Seharusnya memang seperti itu aturan. Nah, karena kendala-kendala psikologis kan banyak itu. Tapi hal-hal seperti ini tentu di lapangan agak berbeda dengan kenyataannya. Apa kenyataannya? Ternyata ada guru yang apalagi yang melaksanakan pembelajaran yang baru-baru sekarang, mereka sudah menggunakan IT, mereka sudah menggunakan AI, mereka sudah dekat dengan kurikulum merdeka, kurikulum nasional, ada yang sudah melaksanakan dengan pembelajaran mendalam. Nah, kalau yang mensupervisinya tidak mengerti atau barangkali kurang paham dengan hal seperti ini, tentu akan ada masalah. Yang baru sudah canggih, yang lama masih secara lama. Nah, ini tentu berdasarkan pendampingan dari kepala madrasah atau pengawas. Nah, ini barangkali yang perlu kita dudukkan persoalannya. Yang terbaik itu memang yang tinggi pangkatnya dari yang disupervisi atau minimal setara. Tetapi ketika ada masalah-masalah kasus-kasus seperti tidak berjalannya supervisi, maka ini perlu dijadikan solusinya. Salah satu solusinya adalah pengawas diminta menjaring kembali mana guru yang berkompeten yang lebih baik, sehingga mereka bisa kita sarankan kepada kepala madrasah untuk menjadi supervisor terhadap guru-guru lain. Tentu hal ini berdasarkan penilaian yang baik. Nah, SK bila mereka pangkatnya rendah, tapi di SK-kan oleh kepala madrasah sebagai supervisor, maka SK itulah sebagai kekuatannya. Saya pikir itu yang dalam terjemahan saya saja yang terakhir ini. Terima kasih. Untuk sementara itu dulu. Mungkin kawan-kawan yang lain silahkan ditambahkan. Ada Pak Agus juga di sini. Baik, terima kasih Pak Ketua. Baik Bapak dan Ibu, untuk sesi pertama ini bisa kita dudukkan dulu beberapa poin inti. Dan kemudian izin Pak Ketua, mungkin ada beberapa poin yang mungkin bisa kami tambahkan juga di sini. Yang pertama terkait panduan Google Drive
yang diminta oleh Pak Maltifal ada dua alternatif. Yang pertama kita menunggu kreasi dari kawan-kawan yang melalui Pak Ketua nanti akan di-share lagi terkait dengan bagaimana menginput atau mengupload instrumen penilaian yang akan dinilai oleh kita pengawas. Nah, kemudian dari pengalaman Pak Maltifal, kami tahun lalu di Tanah Datar sudah melakukan hal ini dengan minta bukti fisik PKKM melalui Google Drive ini. Kami hanya memandu Bapak Ibu, silakan diupload di link ini, kelompokkan langsung berdasar urutan 4 komponen utama yang akan kita nilai. Nah, alhamdulillah madrasah kita paham itu, sehingga kita ketika membuka Google Drive melihat bukti fisik itu, kita juga langsung buka secara manual instrumen PKKM kita. Nah, kita lihat bukti fisik, kita checklist berapa skor yang didapat untuk bukti fisik dokumen yang dikirim tersebut. Itu versi kedua Pak Maltifal. Tapi nanti mudah-mudahan ada yang lebih efektif. Itu aplikasi, Gimana Bu? Pak? Enggak Pak. Kita hanya mengirim link Google Drive saja. Nah, itu pilihan kedua ya. Tapi mudah-mudahan nanti pilihan pertama yang akan di-share oleh Pak Ketua itu lebih efektif. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait pelaksanaan Bapak Ibu, kita sudah bisa ambil kesimpulan secara juknis pelaksanaan PKKM dilakukan di akhir tahun. Kecuali jika ada yang darurat, boleh dimundurkan menjadi Januari. Maaf Bapak, kami lanjutkan dulu sebentar. Oke, yang berikutnya dari Ibu Novi tadi terkait PKG. Nah, ini mungkin Bu Novi dan kawan-kawan semua, kita perlu memahami kembali persepsi antara supervisi dan PKG. Ya, supervisi kelas atau supervisi akademik yang dilakukan biasanya di Juknis dijelaskan bahwa kalau di semester 1 itu dilakukan di September, Oktober, di semester 2 itu di sekitar bulan Maret, April. Ini tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan profesional guru dan mutu pembelajaran guru. Nah, kemudian bedakan dengan PKG, itu adalah penilaian kinerja guru. Ya, ending dari supervisi itu, dari pembinaan-pembinaan di supervisi, endingnya nanti adalah di PKG atau penilaian kinerja guru. Nah, terkait tim yang akan menjadi supervisor dan tim penilai, nah ini memang betul Bapak Ibu di Juknis, baik itu di Juknis supervisi maupun di Juknis PKG yang lebih tajam, bahwa dikatakan guru penilai itu minimal setara pangkatnya dengan guru yang dinilai. Ya, kemudian ada poin terakhir di situ bahwa guru penilai itu adalah guru yang memiliki kompetensi, integritas terkait apa yang akan dinilai dan memahami apa itu penilaian dari PKG itu sendiri. Jadi ini mungkin yang menjadi dasar ketika kepala madrasah akan meng-SK-kan tim supervisor yang terkadang pangkatnya lebih rendah dari guru-guru yang senior tapi menangnya dia di kompetensi. Nah, seperti kata Pak Ketua tadi dikuatkan oleh beliau, jika kepala madrasah sudah meng-SK-kan, maka pertimbangannya adalah yang pertama tentang kepangkatan, yang kedua ada pertimbangan berikutnya, guru yang di-SK-kan itu adalah yang punya kompetensi, punya integritas, dan paham tentang supervisi dan PKG itu sendiri. Nah, itu yang untuk penguatannya mungkin Bapak dan Ibu. Kemudian terkait, tusi kepengawasan tentang tidak langsung supervisi, memang betul ketika Perdijen GTK 4831 itu di launching, sebagian besar kita pengawas memang memahami seperti itu, bahwa kita hanya mendampingi. Tapi Bapak dan Ibu dari pengalaman yang sudah kita lakukan, kalau perlakuan pendampingan kita hanya memverifikasi nilai atau hasil supervisi, itu boleh dikatakan kita tidak punya gambaran bagaimana nanti prosesnya secara kualitas seperti apa. Sehingga nanti ketika kita akan menilai di PKKM, itu ada komponen 4 tentang supervisi guru dan tendik, itu kita tidak bisa mempertanggungjawabkan skor kalau kita tidak pendampingan langsung dengan supervisi ini. Karena kalau dokumennya saja bisa jadi semua skor dokumennya itu bisa di posisi 4. Nah, tapi kalau kita mendampingi langsung melihat prosesnya, maka di situ kita punya kekuatan. Begitu juga nanti ketika kita memverifikasi EDM, ya ada poin supervisi yang harus kita verifikasi di situ. Jadi poin inilah yang menjadi dasar ketika kita pengawas ikut terlibat mendampingi, ya tetap mendampingi Bapak Ibu,
mendampingi kepala madrasah, ya kita masuk bersama mereka, kita dampingi bagaimana mereka melakukan umpan balik ketika pasca supervisi itu sendiri. Kita lihat bagaimana mereka menyimpulkan hasil supervisi, kita dampingi itu. Nah, itu yang dimaksud dengan pendampingan pengawas dalam supervisi. Jadi tidak sesederhana pengawas tidak lagi boleh masuk kelas, tidak sesederhana itu ya. Kalau kami memahami seperti itu Bapak dan Ibu, dan sudah kita laksanakan juga, terutama di Jawa Tanah Datar itu kami memahaminya seperti itu. Kemudian terkait presentasi, nah ini mungkin berbagi pengalaman juga kepada Ibu Novi tadi yang pertanyakan apakah itu ada penilaian khusus. Yang terasa sekali ketika kita menjadikan presentasi adalah bagian dari PKKM, kepala madrasah yang memang betul-betul berbuat terhadap proses di madrasahnya, itu di presentasinya nampak Bapak dan Ibu. Ya, di presentasinya itu nampak. Sehingga itu menjadi penguat. Nah, betul sekali kata Pak Ketua, itu menjadi penguat kita untuk memberikan skor ketika observasi dokumentasi. Nah, jadi ini penting ya, tapi memang tidak ada juknis penilaian khusus terkait presentasi. Memang benar kata Pak Ketua, bukan terkait, oh ini kepalanya orasinya luar biasa, cara dia mempresentasikan luar biasa, bukan itu, tapi memang inti dari yang dieksposnya itu. Bagaimana dia melaksanakan tusi kepala madrasahnya itu yang kita nilai di presentasi PKKM ini. Nah, kemudian terkait jadwal tadi oke. Nah, mungkin itu Bapak dan Ibu poin-poin di sesi 1 ini yang luar biasa ya, banyak poin-poin inti yang sudah kita bahas. Silakan Bapak Ibu yang lain yang mau menambahkan terkait pertanyaan-pertanyaan atau bahan-bahan yang kita diskusikan di sesi 1 ini. Kita persilakan. Oke, Bapak Muhammad Ridwan. Silakan Pak. Oke, terima kasih Bu Moderator atas waktunya. Izin Bapak Ibu ingin ikut berbicara juga di forum kita ini. Pertama, kita ingin dulu berbagi berbagi pendapat juga sebetulnya. Pertama, terkait dengan teknis penilaian kinerja tahunan dan 4 tahunan. 4 tahunan tadi Pak Ketua sudah menyampaikan, barangkali juga pesan dari Pak Kabid untuk tahun ini barangkali tidak berkesempatan untuk dilakukan. Nah, karena ini terkait dengan anggaran barangkali. Bapak Ibu, ini perlu kita garis bawahi, itu barangkali adalah penilaian kinerja 4 tahunan untuk madrasah negeri yang notabene-nya memang kewenangan dari bidang Penmat Kanwil Provinsi. Bapak Ibu, sesuai dengan juknis yang ada, penilaian kinerja 4 tahunan untuk madrasah swasta tentu tidak akan masuk dalam ketentuan itu karena dalam poin ketiganya penilaian kinerja 4 tahunan untuk madrasah swasta itu sepenuhnya adalah kewenangan Kementerian Agama kabupaten kota masing-masing. Tentu ini akan bisa kita putuskan jika kabupaten kota masing-masing melalui Kasih Penmatnya ya, karena kabupaten kota itu nanti akan dimotori oleh Kasih Penmat. Jika memang madrasah kita ada yang masuk dalam rentang waktu 4 tahunan, maka tentu ini akan mungkin sekali dilakukan. Karena regulasi ini penting juga untuk kita terapkan. Nanti mana tahu yayasan akan membutuhkan ini, ya membutuhkan penilaian kinerja untuk 4 tahunan itu. Nah, ini sebetulnya koordinasi kita di tingkat kabupaten kota. Yang kedua terkait dengan teknis juga. Nah, Bapak Ibu sekali lagi kalau saya berpendapat mengatakan terkait dengan PKKM melalui kiriman dokumen melalui Google Drive atau dengan apapun teknisnya. Nah, ini sekali lagi ini adalah teknis pola dan moda kita. Tentu dalam juknis panduan memang tidak dibunyikan seperti ini. Nah, ini tergantung kepada kita kembali di kabupaten kota dengan tim untuk menyikapi. Ya silakan. Kalau memang punya teknis selain daripada itu ya tidak tertutup kemungkinan juga ya untuk dilakukan. Termasuk juga sebetulnya apa yang disampaikan terakhir juga dikomentari oleh Bu Siswa
dengan presentasi. Nah, Bapak Ibu, suatu hal barangkali menurut saya yang perlu kita pahami betul bahwa penilaian kinerja ya, penilaian kinerja. Nah, ini mohon jadi fokus kita ya. Ini betul-betul kita agak merujuk ke kualitas sebetulnya. Sebab sebagus apapun dokumen, sebagus apapun nanti presentasi yang dilakukan karena mungkin eh, kamatnya orator barangkali. Nah, namun kenyataan di lapangan sepanjang kita mampu untuk bahasa Ambonyo manggili untuk mendapatkan informasi yang sebenarnya, maka inilah sebetulnya kinerja yang perlu kita sikapi, yang perlu kita nilai. Nah, ya. Jadi kita tentu tidak akan bisa percaya 100% dengan dokumen yang disiapkan atau yang dikirimkan oleh satuan pendidikan atau oleh madrasah kita. Maka inilah sebetulnya inti dari penilaian kinerja itu betul-betul kinerja itu bisa dipertanggungjawabkan dan menjadikan cerminan bahwa betul-betul itu adalah kinerjanya satuan pendidikan dalam 1 tahun yang berlangsung. Yang ketiga, Bapak Ibu, saya sebetulnya di samping ingin berbagi juga ingin mendapat berbagi juga lah dari teman-teman begitu ya, pendapat dari teman-teman. Terkhusus ini mohon maaf Bapak Ibu terkait hanya dengan penilaian kinerja kita di tingkat paling rendah Rodatul Adfal RA begitu. Nah, Boyo katanya itu. ya RA ya karena ini terkait langsung dengan ya saya terkait dengan itu begitu. Nah, Bapak Ibu, kalau saya menyimak dan dari instrumen yang kita pakai sampai hari ini, 1111 itu, terus dan Perendis tentang juknis PKKM itu, 2 tahun terakhir terus terang ya, saya sebetulnya memang tidak pakai itu lagi, ya, karena menyimak dari apa yang dilakukan oleh kawan-kawan di luar dari provinsi-provinsi lain, ternyata menafsirkan juknis PKKM, terutama instrumen PKKM 1111 itu untuk Raudatul Adfal sungguh luar biasa kita melakukan penafsiran Bapak Ibu ya. Karena poin-poinnya ya sub-sub komponennya itu ya perlu melakukan penafsiran-penafsiran yang banyak sekali begitu. Nah, sehingga saya 2 tahun terakhir ini 2023 2024 ya sudah memakai apa yang disusun oleh kawan-kawan kita dari Jawa Timur itu. Ya. Dan isinya Bapak Ibu untuk manajerial, supervisi dan kewirausahaan itu diterjemahkan ya tetap rujukannya ke Juknis 1111. Nah, namun lebih spesifik ke RA-nya gitu ya. Karena kita tahu ya apalagi kawan-kawan yang sudah lama juga bergelut dengan RA itu ya PAUD itu ya sungguh banyak sekali perbedaan-perbedaan yang perlu kita sikapi kinerja kawan-kawan kita di RA yang berbeda dengan kawan-kawan kita di MI MTS MA begitu. Nah, terkait dengan hal ini barangkali mohon tanggapan apalagi kawan-kawan yang lebih senior daripada kami yang sudah lama berkecimpung di RA. Nah, terkait dengan penilaian kerja kepala RA. Karena Bapak Ibu untuk diketahui RA ini 100% swasta begitu kan. Walaupun ada kepala madrasahnya yang berstatus pegawai negeri. Namun statusnya itu hanya selaku guru karena kebijakan dari 2023 mereka sudah kembalikan semuanya kepada guru dan tidak lagi berstatus sebagai kepala RA apa istilahnya itu definitif begitu ya. Oke, barangkali ini dari saya Bu Eva, silakan dikembalikan. Baik, terima kasih Pak Sekjen. Ada 2 poin yang saya tangkap ya, yang kami tangkap Bapak Ibu. Pertama, kita pahami bahwa Google Drive atau bentuk lain yang kita tagih di PKKM itu adalah bagian dari teknis. Nah, untuk meringankan kerja kita. Betul sekali yang disampaikan oleh beliau, Pak Sekjen. Bapak Ibu, ketika kita sudah menagih instrumen PKKM melalui Google Drive dan lainnya, itu mempermudah teknis kerja kita di lapangan. Ya, biasanya kita menghabiskan sampai 1 hari di satu madrasah terkait observasi PKKM, tapi dengan adanya teknis melalui online, melalui Google Drive tadi, maka
ini sangat membantu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, nah, beliau ini, Bapak Muhammad Ridwan ini adalah suhunya pengawas RAMI ya, Pak Ridwan. Beliau ingin berbagi dan meminta pendapat terkait PKKM di RA yang dilakukan. Beliau sudah melakukan kreasi dan inovasi dari 2 tahun yang lalu terkait instrumen. Beliau sudah menyesuaikan instrumen di tingkat RA ini dengan instrumen apa yang dipakai oleh kawan-kawan kita dari Jawa Timur. Nah, mungkin Bapak Ibu pengawas RAMI khususnya juga punya masukan, punya ide atau punya informasi terkait yang disampaikan tentang PKKM di RA ini, kami persilahkan. Bu Siswa, silakan Bapak Ibu. Tidak ada yang menanggapi tentang RA, boleh bertanya lagi Bu Siswa. Oke, sebentar Bu Novi. Bapak Ibu ada yang mau berbagi tentang RA sebelum kita masuk ke sesi kedua? Halo. Ya Pak, ya Pak Ketua. Silakan Pak Ketua. Oke, Pak Ketua masih unmute kayaknya. Ya, silakan Bu Siswa. Ada yang mau disampaikan, Pak? Nah, terus. Oke, baik. Baik, Bapak Ibu, sembari menunggu informasi atau berbagi kreasi dari kawan-kawan kita di pengawas RA, kita buka sesi kedua ini untuk dua penanya. Ya, untuk dua penanya, silakan Bapak Ibu yang belum dapat kesempatan, sebelum diberi kesempatan ulang ke kawan yang berikutnya. Oke, nah silakan Bu Novi, sembari menunggu. Silakan untuk pertanyaan berikutnya. Oke Bu Siswa, ada kepala madrasah negeri yang bertanya ke saya, kalau seandainya PKKM 4 tahunnya udah kelindas, sebenarnya PKKM 4 tahunan itu tahun kemarin, tetapi karena efisiensi tahun kemarin dan sekarang seperti yang Enggak rencana tadi kok mana Maaf Ibu Eviwati. Oke, sebentar Bu Novi. Ya, Bapak Ibu mohon bantuan. Oke, nah silakan Bu Novi diulangi. Nah, ada salah satu kepala madrasah negeri yang bertanya ke saya sehubungan dengan PKKM 4 tahun. PKKM 4 tahun itu kan turun tim dari kantor seharusnya. Tetapi PKKM 4 tahun ya, udah kelindas, harusnya di tahun kemarin dilaksanakan. Tetapi sesuai dengan informasi yang diberikan oleh Pak Ketua dan Pak Sekretaris tadi bahwa PKKM 4 tahunan mungkin tahun ini tidak bisa dilaksanakan karena ada efisiensi. Nah, apakah kasus yang seperti ini PKKM itu untuk kepala madrasah negeri dikembalikan, berarti kepala madrasah negeri ini dihitung 1 tahun lagi dan baru dinilai setelah 4 tahun berikutnya oleh Kanwil, atau Kanwil turun sesuai dengan nanti setelah ada anggaran atau bagaimananya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, untuk PKG ini Bu Siswa, untuk supervisi lah. Untuk supervisi itu kan ada supervisi formatif dan ada supervisi sumatif. Nah, mungkin yang akan saya tanyakan, sejauh mana nilai supervisi ini mempengaruhi atau nilai PKG mempengaruhi nilai SKMT. Nah, apakah supervisi yang kita gunakan untuk penilaian SKMT itu adalah supervisi formatif? Karena sepengetahuan saya, supervisi formatif hanya kita gunakan untuk pemetaan saja. Nah, mohon tentang ini Pak Ketua, Pak Sekretaris, dan Bu Siswa, serta kawan-kawan semuanya. Dan satu lagi, tentang Google Drive.
kalau kita mencek Google Drive sehubungan dengan PKKM ini, seandainya ada dokumen yang belum lengkap, berarti kita menginformasikan ke madrasah yang bersangkutan bahwa dokumennya belum lengkap. Kalau seperti itu yang terjadi, berarti kan sudah terjadi perbaikan secara langsung. Nah, apakah kita kasih waktu? Misalnya, kami dinilai PKKM-nya untuk Google Drive-nya tanggal 10 November misalnya. Ternyata di tanggal 10 November kita cek tersebut ada perbaikan. Dan sampai kapan kita kasih waktu untuk madrasah memperbaiki hal tersebut? Nah, mungkin begitu dulu siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, ada poin pertanyaan dari Ibu Novi. Fokusnya tetap dua, Pak, masalah PKG kaitannya dengan nilai SKMT, kemudian kaitan nilai SKMT dengan kegiatan supervisi formatif dan sumatif. Kemudian yang kedua terkait dokumen PKKM yang ketika dinilai di format Google Drive, kemudian ketika ada kekurangan diberitahu untuk perbaikan. Nah, bagaimana tindak lanjutnya? Baik Bapak Ibu, kita kumpulkan satu lagi penanya, silakan untuk sesi kedua ini sebelum kita bahas. Baik, karena belum ada Pak Ketua dan Bapak Ibu semua, terkait poin yang disampaikan oleh Ibu Novi ini, kita persilahkan untuk memberikan tanggapan, mungkin diawali oleh Pak Ketua langsung, silakan Pak. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, ya ini terkait dengan antara PKG, kemudian SKMT, kemudian supervisi. Ya, ini seharusnya sejalan. Nah, itu yang saya dapatkan selama ini. Apa yang ada di penilaian di PKG itulah yang sama dengan penilaian di SKMT. Kalau misalnya 75 di PKG-nya, maka itu akan menjadi nilai di SKMT-nya 75. Kalau 80 ya sama-sama 80. Kemudian ada supervisi formatif. Nah, kalau formatif itu kan kepada perbaikan proses pembelajaran. Nah, kalau sumatifnya itu, nah itu terkait dengan penilaian kinerja guru. Jadi ada supervisi yang formatif itu tujuan seperti yang disampaikan oleh Bu Sispa untuk perbaikan-perbaikan proses pembelajaran, mungkin dari segi pendekatan, mungkin dari segi metode, mungkin dari segi teknik, mungkin dari segi pokoknya dalam bentuk kawasan didaktik metodik lah itu. Itu kalau yang sumatifnya, yang formatifnya. Kalau yang sumatifnya tentu adalah yang dilakukan oleh kepala madrasah dengan timnya. Karena ini menyangkut penilaian, karena yang menilai itu sebetulnya adalah kepala madrasah terhadap PKG. Nah, kalau ada kepala madrasah menggunakan guru-gurunya sebagai tim PKG, maka tentu dia akan menggunakan hal seperti itu. Kalau kita kan hanya supervisi verifikasi saja dari PKG itu, hasil PKG itu. Nah, yang kita masukkan supervisi ke dalam kelas, ya, pengawas ke dalam kelas itu adalah supervisi formatifnya, bukan sumatifnya. Nah, itu yang dalam pemahaman saya selama ini. Kemudian apa lagi Bu Siva tadi? Saya lupa ini. Oh, Pak Ketua, sekaitan dengan yang barusan dibicarakan, boleh sedikit berkomentar Pak Ketua. Okay. Silakan. Mohon maaf, mungkin sependek pengetahuan saya, memang dulu saya pernah juga saya pernah mendengar juga ya istilah supervisi formatif, supervisi
sumatif dan formatif untuk supervisi. Bapak Ibu, seiring dengan perubahan-perubahan pemahaman terkait dengan supervisi. Nah, terakhir kalau kita berpedoman dari KMA 624, kemudian turunannya dengan Juknis 6333 itu ya tahun 2023 terkait dengan supervisi itu. Bahkan kemarin juga pernah juga disampaikan oleh Pak Bu Siswa, format supervisi hari ini itu tidak lagi memakai scoring angka-angka, pakai skala-skala mungkin atau baik cukup itu. Namun cuman ada tiga kolom saja. Yang pertama aspeknya, kemudian yang kedua itu yang diamati, yang ketiga rekomendasi. Bapak Ibu, saya menangkap yang namanya supervisi itu tidak lagi orientasinya penilaian. Orientasinya hanya semata-mata untuk pemberian bantuan kepada guru yang disupervisi. Karena hakikat supervisi itu hanyalah sebagai pemberian bantuan dari supervisor kepada yang disupervisi. Lalu yang namanya penilaian, inilah baru posnya itu di penilaian kinerja PKG yang dilakukan oleh kepala madrasah beserta timnya di akhir tahun. Nah, sesuai dengan juknis PKG itu. Nah, inilah baru nanti yang berorientasi kepada penilaian nilai dari seorang guru, kinerja seorang guru yang dilakukan oleh timnya madrasah atau oleh kepala madrasahnya tadi. Nah, maka terkait dengan supervisi itu, maka saya dari tadi agak-agak cukup membingungkan juga ya. Kok supervisinya ada orientasinya dinilai macam itu. Nah, ini menurut saya perkembangan terkait dengan apa rujukan kita dari KMA 624 itu tentang supervisi. Ini betul-betul sudah mengubah mindset kita bahwa supervisi itu hanya betul-betul memberikan bantuan dari kepala madrasah beserta timnya untuk kawan-kawan guru yang membutuhkan begitu melalui supervisi. Maka supervisi itu sebetulnya dilakukan kapan saja ya. Apalagi kalau guru itu membutuhkan 2 kali 3 kali ya itu sebetulnya akan lebih baik lagi begitu ya. Nah, di samping supervisi yang sudah dijadwalkan oleh tim supervisi di satu pendidikan itu. Kemudian Pak Ketua, saya dahului sedikit terkait dengan PKKM yang ingin juga disampaikan oleh Bu Nopi tadi. Kayaknya kalau saya menyimak ya, kalau saya tidak salah menyimak ya Bu Nopi, mungkin PKKM 4 tahunannya tahun belakang, tahun yang 2024. Sekarang kan berarti kan sudah 5 tahunan malah ya. Sudah 5 tahun berarti sudah tergilas begitu kan. Nah, kemudian bagaimana statusnya ketika 4 tahunan itu tidak bisa dilakukan, cuman dilakukan 1 tahunan. Bapak Ibu, kalau saya memahami, jika waktunya mungkin sudah sampai 4 tahunan, tetapi belum bisa dilakukan karena itu mungkin madrasah negeri yang dikoordinir oleh bidang. Nah, yang dilakukan pada saat yang mestinya 4 tahun itu tetap penilaian kinerja tahunan, ya, tahunan. Nah, lalu nanti kapan 4 tahunannya? Ini tergantung lagi kebijakan, ya. Ini kan sekali lagi pemahaman saya, ini sepenuhnya adalah kewenangan di struktural begitu ya, di bidang untuk madrasah negeri. Nah, untuk madrasah swasta seperti dalam Juknis kan sudah jelas sekali disampaikan. Ini adalah kewenangan dari kabupaten kota. Tergantung kita komunikasi kita pengawas dengan Kasipenmat ya untuk merumuskan ini. Saya pikir kalau untuk kabupaten kota tidak ada halangan untuk melakukan 4 tahunan ini kalau memang waktunya madrasah swasta itu sudah mesti untuk dilakukan penilaian 4 tahunan. Nah, begini pemahaman saya. Terima kasih, saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Ridwan yang sudah menambahkan dan berbagi ilmu juga dengan kita. Silakan Bapak Ibu kalau masih ada yang mau dilanjutkan atau Pak Ketua masih ada yang mau dilanjutkan dari poin yang tadi? Saya kuatkan lagi nih. Kemarin beberapa bulan lalu kami dengan Pak M. Nur kan ke pesisir selatan diperintah Pak Kapit ya. Itu kepala madrasahnya kepala Man 1 itu sudah mau pensiun. Ya.
Lalu kapan pensiunnya Pak? Saya pensiunnya bulan Januari, tidak masuk lagi. Dia bukan Januari, masih di Februari kalau tidak salah, saya tidak masuk lagi. Maka apakah saya tetap dinilai, kata Kepala Man 1 kepada Pak Kapit, tetap dinilai. Nah, karena nilai tahunan. Nah, nilai tahunan itu terkait dengan kinerja SKP yang harus jadi pertimbangan untuk itu oleh Pak Kemenak, untuk kepentingan akreditasi, kepentingan yang lainnya. Jadi kalau ada yang 4 tahunnya belum dinilai, sekarang sudah yang ke-5 tahun, tetap saja di PKKM, tapi PKKM tahunan. Ya, katakanlah tahun pertama kembali, periode yang kedua. Itu barangkali dari situ yang disampaikan. Jadi karena memang belum ada 4 tahunnya, tetap saja penilaian 1 tahun. Tahunan atau tahun. Barangkali itu penguatnya. Baik. Oke, Bapak Ibu, cukup jelas apa yang disampaikan oleh Pak Ridwan, kemudian dikuatkan lagi oleh Pak Ketua, Ibu Novi, terkait PKKM yang ditanyakan kasusnya, terlewatnya penilaian 4 tahun, kemudian bagaimana solusinya? Sudah terjawab kira-kira, Ibu Novi? Atau masih ada yang ragu? Siswa, dari penjelasan Pak Ridwan tadi, saya tangkap kabupaten kota boleh melaksanakan PKKM, tetapi itu konteksnya sudah keluar dari juknis, karena PKKM itu dinilai oleh Kanwil dan tidak pengawasan. Ada yang turun dari tanggal dan ada dari Kasih BT, ada tahu KT dan sebagainya. Itu yang pengalaman saya. Kalau seandainya PKKM 4 ini kita nilai kota dan kabupaten, nah itu bagaimana mekanismenya, Bu Siswa? Baik, tadi cukup jelas kalau Pak Ridwan menjelaskan, dari penjelasan Pak Ridwan cukup jelas berdasarkan juknis. Untuk madrasah negeri, penilaian 4 tahunnya itu adalah wewenang dari pendidikan madrasah provinsi yang madrasah negeri. Ketika kasus yang tadi di Bu Novi adalah madrasah negeri, tidak terlaksana oleh Kanwil provinsi penilaian 4 tahunnya, maka itu di luar kuasa kita. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, untuk madrasah swasta, penilaian 4 tahunnya itu wewenangnya Kemenak Kabupaten Kota, CQ, Kasipenmatnya. Maka ketika ada madrasah swasta yang sudah jatuh tempo ke 4 tahunan penilaiannya, maka itu tadi kita pengawas madrasah berkoordinasi dengan Kemenak Kabupaten Kota, CQ, Kasipenmat terkait penilaian 4 tahunnya. Begitu. Jadi kalau memang madrasahnya negeri tidak terlaksana dari provinsi, maka itu di luar kuasa kita, Bu Novi. Begitu kalau saya memahami. Oke, cukup jelas ya, Bu Novi? Baik. Kemudian Bapak dan Ibu terkait supervisi. Nah, ini juga pertanyaan Bu Novi. Ibu Novi ini sepertinya luar biasa. Ini pertanyaannya daging semua ini ya. Ini terkait supervisi. Nah, Bapak Ibu, saya teringat ini ketika mendengar Bu Novi bercerita tentang supervisi, diungkapkannya tentang supervisi formatif, supervisi sumatif. Saya ingat juga ketika dulu saya baru-baru bergabung dengan Pokjawas ini. Kita fokus ke regulasi-regulasi, aturan-aturan main dan segala macam ya, karena kita memang sedang rajin-rajinnya membaca, rajin-rajinnya menggali dan ingin tahu. Jadi Bapak Ibu, terima kasih Bu Novi sudah memberikan contoh ke kami, ke kita semua ya. Terkait supervisi Bu Novi, di tahun 2020 sampai 2024 itu ada program MIKR ya. Di situ ada kegiatan fasilitator untuk pengawas. Nah, kebetulan kami dengan Pak Ridwan juga ketika itu ada 5 orang di Sumatera Barat tergabung di kegiatan itu. Nah, kebetulan kami di Tanah Datar, saya di Tanah Datar, ketika melakukan kegiatan in-on-in di kegiatan MIKR tersebut, kepala madrasah di tempat kami itu memilih modul supervisi pendidikan ini, supervisi akademik ini. Nah, disitulah kita berdiskusi terkait PMA 624 tadi. Nah, betul sekali apa yang disampaikan oleh Pak Ridwan.
terkait penggunaan istilah supervisi formatif dan sumatif, itu sebetulnya kalau kita larikan, hakikatnya adalah bagaimana supervisi ini kaitannya dengan perbaikan. Nah, itu yang kita kenal dengan formatif tadi itu, perbaikan proses, perbaikan kualitas pembelajaran. Nah, terkait supervisi sumatif itu memang dilarikannya ke PKG, karena hakikat dari supervisi sumatif itu bagaimana supervisi dilakukan setelah satu periode tertentu, apakah itu per semester atau per tahun. Nah, cuman dari pengalaman yang sudah dilakukan di madrasah, ketika kita terlalu fokus ke poin itu yang repot memang kita sendiri pada akhirnya, ya. Karena per periode 6 bulan atau 1 semester kita terikat dengan supervisi sumatifnya. Nah, jadi pada prinsipnya di pelaksanaan supervisi formatif kita pahami dan kita laksanakan sebagai proses perbaikan. Ya, tidak tertutup kemungkinan satu orang guru dalam 1 tahun mendapat perlakuan supervisi itu berkali-kali, karena memang dia butuh itu. Nah, larinya nanti mungkin lagi peningkatan yang lebih tinggi levelnya itu di supervisi klinis, di mana guru itu nanti yang akan mengajukan diri, Bapak Ibu supervisor, saya kok rasanya masih belum mahir di metode ini atau di pendekatan. Nah, mereka boleh mengajukan diri untuk disupervisi. Seperti itu hakikatnya supervisi yang bertajuk di formatif tadi. Nah, terkait yang sumatif, itu memang biasanya kita hanya fokus ke PKG, Bu Novi, artinya setelah periode 1 tahun. Ya, baru kita melakukan penilaian kinerja guru yang sebetulnya rumahnya tetap dalam konteks supervisi, tapi yang sudah sumatifnya seperti itu. Jadi, poin pentingnya lagi di supervisi ini, memang tidak dimunculkan lagi yang berakhir kesimpulan supervisi itu dalam bentuk nilai. Nah, ini yang perlu yang paling terakhir kita pahami seperti itu. Nah, tapi mungkin nanti kawan-kawan ada yang mendapatkan informasi baru, kita silakan berbagi nanti. Jadi konsep supervisi tidak lagi melahirkan nilai, tapi melahirkan deskripsi. Jadi kalau ibarat penelitian dia larinya nanti ke kualitatif, Bu Novi, dalam bentuk deskripsi. Dan ini ternyata setelah kita cobakan, ini justru jauh lebih rumit dari sekedar menilai dengan checklist. Ya, karena seorang supervisor, nah di situ tadi kata kunci supervisor harus yang kompeten, di sini letaknya nanti. Ketika mengisi instrumen supervisi itu saja, ketika seorang supervisor tidak memahami hakikat aspek yang diamati, maka dia dipastikan tidak mampu menuliskan deskripsi perkembangan, kelebihan, kekurangan dari apa yang diamatinya. Nah, ini hakikat supervisi yang bertajuk di rumah formatif tadi, Bu Novi. Nah, jadi poin ini yang sebetulnya sampai hari ini masih kita pahami sebagai bagian dari supervisi itu sendiri, ya. Sehingga hakikatnya memang untuk perbaikan sekaligus sebagai ajang latihan bagi supervisor untuk lebih ahli lagi dalam meningkatkan kompetensinya dalam mengajar dan mengamati pembelajaran teman yang supervisinya. Nah, itu mungkin yang kami pahami dalam hal konteks supervisi ini. Baik, Ibu Novi, mungkin itu dari kami. Bapak Ibu mungkin ada yang perlu ditambahkan atau ada yang mau menambahkan lagi, silakan. Oke, sepertinya Bu Novi. Bagus, komentar untuk sementara cukup. Berbagi. Sehubungan SKMT. Oh iya, oke, baik. Nah, baik Bapak Ibu. Iya. Baik Bapak Ibu, ini mungkin juga menjadi kendala kita, Pak Ketua melalui Pak Ketua ya dan Pak Sekjen, terkait menilai di SKMT, di Simpatika ya Bu Novia. SKMT itu agendanya, input datanya di awal tahun pelajaran, di Juli ya Pak Sekjen ya, di Juli. Kemudian di situ nanti ada penilaian untuk guru-guru yang bersangkutan. Nah, walaupun ini adalah gawenya kepala madrasah, tapi nanti jika kepala madrasah berkoordinasi dengan kita sebagai pengawas terkait ini, tentu kita perlu juga pemahaman yang sama ya, Pak Ketua. Ketika input data Simpatika itu termasuk nilai SKMT-nya adalah di bulan Juli, maka Bu Novi pertanyaannya tadi, nilai yang kita masukkan ke SKMT itu, Pak Ketua tadi sudah jawab, notabene tentu nilai PKG-nya.
Nah, PKG dilaksanakan di akhir tahun, di Desember tahun sebelum tahun sebelumnya, ya. Di Desember kita sudah selesai. Sementara input simpatika yang baru itu di Juli tahun berikutnya, kan begitu? Nah, mungkin ini perlu kita samakan persepsi melalui Pak Ketua dan Pak Sekjen, bagaimana kita menyikapi ini? Apakah yang kita Saya komentar masukkan dulu nilai sedikit, PK? Pak. Bu, Ya, apa? ya, silakan Pak Sekjen. Sepanjang yang saya pahami, sebetulnya 2 kali kita input SKMT itu. Ya, Di ya, betul. Januari dan di Juli. Nah, ya Ya. kan 2 kali. Mm-mm. Makanya penilaian kinerja baik PKG ataupun PKKM termasuk juga PKPM kita dilakukan di akhir tahun. Nah, itulah sebetulnya ketika nanti menginput SKMT atau SKPT yang bagi kita bukan SKPT, bagi kita pengawas ya. Nah, itu nilai yang diperoleh ya dari PKG, dari PKKM, dari PKPM itu untuk diinput di Simpatika atau sekarang GTK ya. GTK apa nama itu? Ya, Ya, ini itu GTK. yang didapat yang akan diinput di Januari itu. Nah, itu nilai PKG itu. Nah, termasuk nanti untuk di prode keduanya di Juli. Juli, Nah, di tetap Juli. nilai yang sama. Nah, tetap nilai yang sama. Oke, Jadi nilai baik. di 2025 ini peruntukannya nanti untuk Data penerimaan 2026. TPG kita di tahun 2026. Nah, Baik. jika nilai kita sudah selamat baik di 2025 ini, insya Allah nanti 2026 sudah aman itu TPG-nya begitu kan. Nah, ini ya yang kita pahami begitu kan. Baik. Oke. Baik, baik Bapak Ibu, Pak Ketua, cukup jelas ya? Ya, cukup Pak itu Ketua? memang nilai terakhir, Bu. Walaupun di bulan Baik. Juli, nilai Januarinya yang masuk. Nah, kadang Tidak ya perlu memang, ya betul tidak sekali. perlu tidak ada. Baik, nah berarti cukup jelas ya Bu Novi. Ketika input emis GTK di Januari, ada input nilai SKMT di situ, maka diambil nilai PKG tahun sebelumnya. Nah, ketika input ketika input di Juli, ketika menginput nilai SKMT juga diambil nilai yang sama, karena itu adalah nilai untuk 1 tahun TMT Januari sampai Desember tahun berikutnya. Oke, cukup jelas Ibu Novi? Nah, cukup jelas siswa. Tadi yang PKKM siswa yang pakai gitu. Bagaimana? Yang PKKM yang di Google Drive ada langsung diperbaikan atau diberikan perbaikan lagi, karena Google Drive kita bisa menceknya di mana saja dan apakah kita kasih misalnya dokumen tidak lengkap. Nah, dikasih waktu untuk melengkapi berapa lama atau teknis? Oh iya, iya. Itu memang ingat saya. Jadi berapa lama kalau misalnya November ada perbaikan, kita tunggu berapa lama untuk perbaikannya. Pengalaman saya di pesisir selatan dengan Pak Nur itu 1 minggu, karena hanya memperbaiki atau kita sampaikan kekurang-kurangnya ini belum. Nanti 1 minggu kita tunggu. Minggu berikutnya kita langsungkan PKKM. Kalau menunggu terlalu lama, Bu, Anda mungkin selesai. Kita tunggu paling ya 1 minggu lah. Oke. Baik, terkait perbaikan, ini mungkin teknis ya Pak Ketua ya, termasuk teknis, dan ini kaitannya dengan tuntasnya juga pekerjaan kita Bu Novi. Kalau pengalaman Pak Ketua, itu beliau memberikan waktu lebih kurang 1 minggu. Nah, mungkin ini terkait juga dengan situasi kondisi kita masing-masing. Karena dari pengalaman juga, terkait perbaikan-perbaikan ini, ketika kita terlalu memberi kesempatan Pak Ketua, akhirnya kita repot sendiri kan Pak Ketua ya? Dari pengalaman yang sudah ya. Oke. Cukup jelas Bu Novi? Cukup jelas, tapi masih ada GMT tadi tambahan sedikit, nggak apa-apa Bu Siswa? Ya, oke, silakan. Mohon maaf ini kawan-kawan, bukannya bernominasi pertanyaan, tetapi karena kesempatannya sekarang itu pertanyaan berseliweran kayaknya. Satu di kasus kami di PAYAMI, jadi ini kami tumbuhkan 1
madrasah itu ada dua pengawas. Ada pengawas lembaga, ada pengawas guru. Nah, untuk penandatangan SKMT itu, kalau saya membaca di juknis, di regulasi, itu tidak ada yang menerangkan tentang penandatangan SKMT. Apakah yang menandatangani SKMT itu adalah pengawas lembaga atau pengawas gurunya? Tetapi saya browsing, nah ada keterangan seperti ini. Kalau yang pengawas lembaga itu wajib menandatangani SKMT kepala. Tetapi yang guru bina itu yang lebih tahu adalah pengawas yang membina guru tersebut. Maka pengawas itulah yang menandatangani SKMT guru tersebut. Nah, apakah pemahaman seperti ini benar atau ada klarifikasinya? Menurut teman-teman semua itu, karena di PTN ini ada dua pengawasnya di satu lembaga. Mohon penjelasannya Pak siswa juga dan teman-teman semua juga. Baik, cukup jelas ya. Silakan Pak Sekjen, ada yang mau disampaikan terkait ini? Kalau kami di Tanah Datar tidak punya pengalaman dalam hal ini, jadi tidak menyimak dan kurang memahami regulasi tentang ini. Silakan Bapak Ibu yang lain. Sebelum dilengkapi oleh Pak Ketua, nanti saya ingin komentar juga sedikit dulu. Ya, silakan Pak. Bapak Ibu, mungkin ya karena ini terjadi di Payakumbuh dan ya satu lagi yang di Salunto ya, ada Salunto juga, ya juga berbasiskan guru begitu. Nah, Bapak Ibu, mohon maaf ya, yang saya pahami kalau kita di madrasah, inilah salah satu di antaranya pembeda kita dengan yang kawan-kawan kita di PAI begitu kan. Nah, ya sebetulnya dijadikan memang di seketika kita atau di MSGTK itu diberikan alternatif jika satuan pendidikannya tidak cukup ya untuk minimal satuan pendidikan binaannya, maka alternatif keduanya adalah jumlah guru dengan jumlah 60 ya kalau untuk MIRA dan 40 untuk MTSMA. Nah, itu kan alternatif. Bapak Ibu, sebetulnya kalau kita kembali ke konsep awal bahwa kita di madrasah ini adalah pengawas satuan pendidikan. Seperti halnya dengan kawan-kawan kita di tetangga, di sebelah, ya pengawasnya pengawas satuan pendidikan. Nah, ketika itu tidak terpenuhi, maka alternatifnya kedua. Maka sebetulnya kalau kasus yang disampaikan oleh Bu Nopi tadi, menurut saya kalau regulasinya barangkali belum tidak ada itu ya, tidak ada siapa yang menandatangani, siapa yang lebih berhak itu sebetulnya tidak ada. Maka kalau menurut saya ini sesuaikan sajalah secara adat begitu kan, ya. Tergantung yang menginput itu kan operator ya adminnya Kemenak ya, adminnya Sipatika MSGTK begitu ya. Ini nanti guru A, guru B ini dimasukkan sebagai yang akan menjadi dampingannya pengawas A atau pengawas B-nya yang di Institut Pendidikan yang terjadi yang ada dua pengawas tadi ya. Itu sebetulnya kan tergantung adminnya yang akan memasukkan, ya tentu saja atas koordinasi dengan Kasipernmat. Namun Bapak Ibu, di sisi lain, kalau saya memahami dari keterangan-keterangan yang diberikan oleh pusat, sebetulnya di satu pendidikan itu sebetulnya tidak boleh terjadi dua, ya, boleh terjadi dua. Nah, guru yang misalkan sekolah A itu jumlah gurunya 40, sekolah B ada 30. Nah, sebetulnya untuk dua sekolah ini saja sudah cukup satu pengawas dengan berbasis guru. Nah, sehingga tidak membutuhkan satu satuan itu dua pengawas. Ya, kita juga tidak tahu persisnya bagaimana di Payakumbuh, kita tidak tahu ya, karena jumlahnya cukup banyak ya. Jumlah satunya kita juga nggak tahu. Nah, kalau idealnya seperti itu, sehingga tidak terjadi satu satuan pendidikan, satu madrasah, dua pengawas. Nah, ya, karena prinsipnya pengawas madrasah adalah pengawas satuan pendidikan. Nah, alternatif tadi hanya jumlah guru tadi hanyalah sebatas alternatif untuk mencarikan
agar pengawas ini bisa diakomodir tunjangan profesinya. Itu pemahaman yang saya pahami gitu. Mohon Baik. ditambahkan oleh Pak Ketua. Ya, silakan Pak Ketua, ada yang mau ditambahkan? Ya, ya memang di dalam aturan memang sudah jelas ada pengawas mapel, ada pengawas satuan pendidikan. Nah, ketika menginput data dulu, pengawas ini memilih apa? Apakah dia memilih sebagai pengawas sekolah satuan pendidikan atau dia memilih pengawas mapel mata pelajaran? Ketika menginput data dan di verbal, apakah seperti itu? Kemudian nanti yang memverbalnya, yang kata kuncinya itulah yang di kerjanya di Penmat itu. Ya, ditetapkan sebagai apa dia di aplikasi itu oleh bagian Penmat. Apakah dia sebagai pengawas mapel atau dia sebagai pengawas satuan pendidikan? Ibu Nopi dulu memilih sebagai pengawas apa? Kalau kami itu bukan pilihan, Pak. Itu adalah ketetapan. Ketetapan Yang koordinasi antara atau pengawas dengan Kemenak, dan ini sudah diberikan informasi seperti itu saja. Adalah lembaga di sana, tapi karena mungkin jumlah kami di Payakumbuh ini, jumlah pengawas di Payakumbuh cukup banyak, sehingga kami memang harus seperti itu, Pak. Harus membawahi 4 orang. Nah, jadi terjadilah satu madrasah itu bisa 2 guru, yang satu ditunjuk sebagai pengawas lembaga, sedangkan yang satu lagi ditunjuk sebagai pengawas guru, dan mereka cuma binaan saja. Itu Pak. Jadi tidak ada. Oke, tidak ada masalah, itu kan sudah ketetapan dari Pak Kemenaknya, dari Buat Jawasnya, dia sebagai pengawas mapel. Ya. Dia sudah sampai di situ sebagai mapel dia. Nah, SKMT-nya tergantung SKMT-nya nanti tentu dia kepada siapa yang diawasinya, berapa orang yang diawasinya, maka itulah yang ditetapkan sebagai SKMT yang melalui pengawas itu. 40 ya, 40 atau 60 Ibu Nopi? 40 Pak. Itu tanggung jawab Ibu Nopi. SKMT-nya tentu di tangan Ibu. Coba sedikit menyela Pak Ketua. Bu Nopi, ke-10-an pengawas punya madrasah dampingan enggak, atau punya satuan enggak? Punya, kebagian Pak. Enggak gitu. Nah. Ya, cuma ya sedikit ini saja saran saya. Ya, karena kita di pengawas madrasah ini adalah berbasis satuan pendidikan, sebetulnya ya itu ya. Apalagi kalau teman-teman kita tetangga itu tidak ada lagi pengawas mapel, itu tidak ada lagi istilahnya ya. Yang ada hanyalah pengawas satuan pendidikan begitu kan. Nah, mohon nanti jangan sampai tidak ada yang memegang satuan pendidikan, hanya semata-mata pengawas mapel saja atau tidak ada madrasah binaannya. Ini nanti berbahaya untuk yang bersangkutan ya. Karena nanti manajerial kita apa? Nah, ini nanti ya. Bu Nopi, ada nggak pengawas satuan pendidikan? Ada, Pak. Nah, ya udah, nggak ada masalah. Nggak ada. Pengawas satuan pendidikan lebih bergerak kepada manajerial. Yang pengawas mapel berarti bergeraknya kepada mapel, guru-guru langsung. Iya. Dan guru yang di bawah pengawas guru binaan yang di bawah pengawas tadi, berarti pengawas tersebut yang menandatangani SKMT, walaupun pengawas itu bukan pengawas lembaga. Seperti itu kan Pak ya? Kan ditunjuk itu. Berapa orang binaan Ibu kan ditunjuk, ada di aplikasi itu. Ya. Nah, itulah tanggung jawab Ibu. SKMT-nya Ibu punya itu. Ya. Terima kasih Pak. Jadi SKMT ini harus di-print oleh untuk seluruh guru atau untuk guru sertifikasi saja Pak? Karena SKMT ini kan mengarahnya ke penerbitan SK AKPT kan Pak? Nah, untuk sementara bagi kita
kepentingannya dari pencairan sertifikasi nampaknya baru hari ini. Berarti Jadi guru-guru yang lain yang non sertifikasi boleh tidak diprint boleh, SKMP-nya dan boleh, boleh tidak ditandatangani oleh pengawas. boleh. Boleh kan itu tanggung jawab Ibu. SKMT itu apa artinya? Surat keterangan. Melaksanakan tugas. Itu dia. Kalau gurunya melaksanakan tugas ya kita kasih. Kalau tidak Iya, melaksanakan tugas, Pak. Tambahan sedikit Bu Nopi, Bu Pak Ketua. SKMT-nya. Sekali Bu Nopi. Walaupun tidak ada kaitannya dengan sertifikasi, tidak ada masalah. Halo Pak Ketua. Ya. Bu Nopi, sedikit Iya, Pak. boleh saya menambahkan? Mohon jangan kita persingkat dengan pemahaman hanya TPG begitu ya, karena tunjangan lain seperti tunjangan yang 250 itu apa istilahnya tuh bagi guru-guru yang insentif itu juga memerlukan SKMT ya. Nanti mohon kita tetap diinput begitu ya. Nanti juga tanyalah kawan-kawan yang menerima insentif itu juga harus diinput SKMT-nya. Makanya kan terkait dengan penilaian kinerja itu sebetulnya jangan pandang bulu. Ya, sepanjang semuanya bekerja di satuan itu ya sebetulnya wajib dinilai kinerjanya. Nah, ujungnya tentu akan dia mendapatkan sebuah legalitas penilaian. Penilaiannya itu mau dipergunakan untuk apanya ya ini kebijakan berikutnya begitu. Oke, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, peserta rakor luar biasa. Asiknya diskusi kita hari ini, Ibu Novi, terkait poin-poin yang terakhir ini sudah cukup jelas ya, Ibu? Bu, sedikit Bu, bisa Bu. Cukup jelas. Bu. Baik, tadi ada yang Ibu Eviwati yang ya Bu. Tadi, ya, oke, silakan Ibu. Terima kasih Bu atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit Bu, kami ingin bertanya tentang instrumen PKKRA. Karena di Sawalunto kami baru tahun ini akan coba melaksanakan PKK tingkat RA. Kemudian kemarin kami sudah mendapatkan instrumen dari grup kita di sebelah, Bu. Kami lihat di sana itu penilaian di tahun 2024. Apakah masih bisa itu juga dipakai atau ada instrumen yang baru? Cuman itu yang ini kami tanyakan, Bu. Kalau ada yang baru kami mohon nanti untuk kirimannya. Tapi kalau masih bisa dipakai yang ini, kalau tidak salah kiriman yang dari sini ini yang PKKRA teman kita yang di Jakarta Pusat, Bu, di DKI Jakarta. Cuman itu, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu semua. Nah ini ada poin yang kita cancel tadi ketika Pak Ridwan menginginkan atau meminta pendapat terkait kepengawasan di RA khususnya yang menyangkut PKKM di RA. Nah, ditambahkan atau dilanjutkan oleh Ibu Eviwati, tapi sifatnya bertanya ya terkait instrumen PK di RA. Nah, mungkin Bapak Ibu yang lain sebagai pengawas yang fokus di RA atau di Rolatul Alfal ini ada yang bisa berbagi? Silakan Bapak dan Ibu. Atau kembalikan ke suhunya Pak Ridwan. Suhu RA ini kalau saya tidak bisa berkomentar apa-apa karena memang tidak tidak punya akses ke situ. Silakan Pak Ridwan. Oke, Bapak Ibu terima kasih Bu Epi. Karena di ujungnya tadi sudah dibaca bocorannya ya. Nah, ada instrumen dari DKI ya. Itu tidak salah siapa ya penulisnya ya. Bu Wiwi kan salah itu kenapa? Ya, kita juga sudah dapat di tahun 2024 kemarin juga sudah kita lihat. Kalau saya mengamati instrumen DKI itu sebetulnya 100% instrumen PKKM Juknis 1111. Cuman saja yang diganti itu kopnya
Kemudian kalimat-kalimat yang madrasahnya lebih disempurnakan dengan kalimat RA, itu saja saya lihat. Namun poin-poinnya sepenuhnya dipakai itu instrumen PKKM yang itu. Nah, inilah yang saya sebut tadi. Ketika kita memakai butir-butir ini, nah kita memerlukan tafsiran yang begitu ya, kita memerlukan penafsiran yang tinggi lah begitu kan ya, karena poin-poin itu barangkali banyak yang tidak bisa terjadi di RA begitu kan, nah, ya karena sifatnya ya yang namanya kelembagaan PAUD itu jauh berbeda dengan madrasah atau Nah, iya, sekolah Pak. ya pada umumnya begitu. Nah, maka saya lebih cenderung ya setelah menganalisa itu. Nah, kebetulan waktu itu nih Bu siapa ya, Pak Sarjono tidak salah itu namanya, yang di apa yang di Jawa Timur itu. Ternyata Jawa Timur itu yang merupakan basisnya madrasah terbesar di negara kita ini. Beliau membuat terobosan sendiri ternyata malah terkait dengan RA, karena RA mereka itu kan juga ribuan malah ya di Jawa Timur itu. Dan dia menggodok sendiri instrumen terkait dengan penilaian kinerja ini, ya termasuk untuk PKG-nya juga begitu. Ya, membuat spesifikasi tersendiri terkait item-item yang akan diamati, diobservasi di Raudatul Atfal. Maka saya lebih cenderung ini begitu kan. Ya, kalau nanti kawan-kawan mungkin sebagian sudah juga memperoleh ya, nanti saya share juga di grup begitu kan. Instrumen yang dipakai di Jawa Timur itu. Nah, lebih mengena begitu ya, lebih mengena, lebih mendekat begitu kan. Nah, namun berbasis Juknis 1111 juga begitu kan. Nah, barangkali itu Oke. Bu Moderator. Iya, baik. Ya, Baik, Pak. Ibu Bevi, Ya, Pak. terkait penjelasan Pak Ridwan, nanti bisa Ibu koordinasi dan komunikasi di belakang layar lebih detail. Kalau ada yang ragu, nanti beliau akan share di grup kita terkait instrumen PKRA ini. Mana yang diragukan nanti boleh dilanjutkan dengan diskusi di belakang layar. Sebentar, Bu Zainab, ada enggak di room? Ini senior kita di RA justru malah ya. Ada enggak Bu Zainab? Mohon bantu Bu Nab. Ya, bagus itu Pak. Kalau memang ada yang lebih mengena, yang tepat sasaran, kita turun ke RA akan lebih bagus. Kalau enggak, kami cuma punya ini, itu makanya ditanyakan tadi. Kalau yang ada yang lebih tepat sasaran kan lebih bagus Pak. Jadi kami mohon share-nya nanti Pak. Bu Nab, mohon dibantu untuk komentarnya. Hadir tapi tidak aktif. Ya, Videonya silakan. tidak aktif. Ya, silakan Pak Juni. Ada satu lagi pengawas kita yang senior di RA, Ibu Dahlia Farina Pasaman. Iya. Oke, Bu Muncul Dahlia. Bu Ida, mohon bantulah. Ini sudah senior kita ini. Apalagi kami baru nih Bu, mohon bantuannya. Ibu Dahlia sepertinya tidak bergabung dengan kita. Tidak bergabung ya. Kalau Bu Nab namanya ada. Bu Nab ada tapi hadir tapi posisinya menyimak dari jauh atau bagaimana? Kalau Bu Ida itu betul-betul dari RA itu. Iya. Atau dari Pekumbus, kalau tidak salah dengar saya ada juga yang berbasis RA ini. Mohon bantulah, siapa ini? Tapi kalau Ledo yang dia Pak Ridwan yang dia Pak itu saya lupa, coba kiriman lupa. Ya, sebagai pembanding nanti saya share begitu kan. Nah, silakan untuk berinisiatif juga mau pakai yang mananya. Oke, Bapak Ibu, terkait RA mungkin dilanjut di diskusi di grup ya Pak Sek ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini suhu RA-nya kembali. Mungkin Ibu Zainab dari awal menyimak mungkin ini terkait dengan PKKM di RA, Ibu, khususnya yang menyangkut instrumen PKKM-nya untuk di RA. Silakan Ibu kalau ada yang bisa berbagi. Terakhir Pak Ridwan itu memakai instrumen versi Jawa Timur. Tetap merujuk pada peraturan 111 itu
tapi sudah dimodif menjadi yang cocok dan sesuai dengan RA. Nah, mungkin Ibu Zainab punya poin penting pula dalam hal ini. Silakan berbagi. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ibu Moderator. Mohon maaf Bapak Ibu semua. Sebenarnya baru masuk gitu karena tadi kami pendampingan supervisi di RA. Jadi tidak sepenuhnya menyimak gitu loh. Baru sebentar kok tadangan namanya dipanggil-panggil kan gitu. Ini yang di belakang kan gambar RA, Tandu Ambo berada di RA. Jadi untuk PKK RA mungkin hampir sama aja Pak Ridwan, kita menggunakan tapi nggak tahu juga sumbernya entah dari mana. Tapi kita masih menggunakan itu yang sudah dimodif dengan tentang RA. Jadi mungkin nanti kita jadikan perbandingan aja, kita bagi di grup yang tentang penilaian kinerja kepala untuk RA. Kebetulan hari ini nggak lo bawa laptop Bu, jadi nggak bisa lo disajikan gitu, nggak bisa lo talie butir-butir yang akan dinilai. Tapi insya Allah untuk RA itu sudah kita modif seperti yang disampaikan Pak Ridwan. Mungkin nanti kalau Pak Ridwan berbagi bisa kita diskusikan yang mana yang lebih tepatnya untuk kita gunakan. Karena untuk nilai untuk PKK-RA kita sudah laksanakan, tapi kemarin karena kebetulan kami cuma sendiri untuk RA ada 44 ditambah MI juga, jadi yang dilakukan PKK-RA untuk Kota Padang 3 tahun terakhir adalah khusus untuk yang kepala RA yang sudah sertifikasi. Dan karena tahun ini sudah ada tambahan pengawas baru, insya Allah tahun ini akan kita laksanakan PKK RA, seluruh RA rencananya. Dan sekarang kita juga lagi diskusi tentang penilaian aplikasi tentang penilaian PKK RA. Jadi kalau memang ada nanti dibagi dari Pak Ridwan, yang Sawah Lunto juga sudah ada yang punya tadi kayaknya, mungkin bisa kita diskusikan nanti di grup. Selunto mengadopsi lo baru Bu. Iya, kita sama-sama adopsi karena Sumatera Barat belum pernah merumuskan tentang aplikasi. Makanya kini kalau memang ada yang kita pakar IT di sini, mungkin kita bisa melalui Ketua Pokjawas, mungkin kita bisa bikin tentang aplikasi PKK-RA yang punya Sumatera Barat. Karena kita selama ini memang adopsi dari Jakarta, dari Jawa Timur, dari Jawa Tengah gitu loh. Belum ada yang produknya Sumatera Barat. Itu sampai ke MA kita juga seperti itu, belum ada yang produk Sumatera Barat. Kita hanya mengadopsi dari provinsi lain. Jadi mungkin untuk PKK-RA, insya Allah selesai ini akan kita diskusikan karena kini sedang itu Bu, sedang pendampingan supervisi ke RA. Terima kasih, terlebih dan terkurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, cukup untuk RA ya Bapak dan Ibu. Silakan Bapak dan Ibu berdiskusi lanjutan ya di forum grup kita. Sebagai tambahan saja Bu sedikit. Iya boleh, silakan Pak. Jika kawan-kawan pengawas yang terkait dengan RA ingin lanjut begitu, nah ini forum kita insya Allah standby. Kita punya punya paket bulanan ini. Nah, jadi tergantung. Kalau mau ya kita mau ada kesepakatan ya bisa kapan saja. Ya, ide yang luar biasa itu Pak. Kami mendukung. Ya, agak lebih fokus ya Bapak dan Ibu. Oke, silakan nanti ditindaklanjuti melalui Ibu Zainab, Pak Ketua dan Pak Sekjen. Kita sangat mensupport untuk itu. Jadi pembicaranya bisa lebih fokus. Baik Bapak dan Ibu, kita sepertinya sudah berada di ujung waktu ya Pak Ketua. Sudah menunjukkan waktu pukul 10.27.
kita targetnya sampai jam berapa Pak Ketua? Sampai selesai. Pak Kabitnya gimana? Pak Ketua bisa Iya. bisa bersedia hadir atau gimana? Atau untuk sekedar Jadi menongolkan? beberapa kali hubungi sharing dia tapi nggak mengangkat. Mungkin masih salah narasumber. Oke. Memang beliau narasumber. Baik. Baik Bapak dan Ibu, target kita sampai 10.30 atau gimana Pak Ketua? Udah, kalau barangkali sudah bisa tuntas semua barangkali menurut Oke. saya. Baik, Yang baik Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, untuk rakor kita hari ini 2 poin inti yang kita bahas tentang PKKM dan supervisi akademik sudah berada di ujung waktu. Rasanya cukup ya Pak Ketua, Pak Sekretaris, Bapak dan Ibu semua. Mudah-mudahan rakor kita hari ini membawa kesimpulan yang meyakinkan kita nanti untuk melaksanakan PKKM dan melanjutkan perjuangan supervisi akademik di madrasah dampingan kita. Kami rasa tidak perlu diulas lagi poin-poin pentingnya. Intinya, kita sudah punya cukup modal dan kekuatan baik secara fisik, mental, dan regulasi. Bagaimana nanti pelaksanaan PKKM dan lanjutan supervisi akademik di madrasah dampingan kita. Sehingga harapan Pak Kabid melalui Pak Ketua bahwa pengawas memang betul-betul berkontribusi terkait PKKM dan supervisi akademik ini bisa kita wujudkan. Dan satu lagi mungkin yang perlu kita waspadai terkait pelaporan ya Pak Ketua. Biasanya kita sering abai di sini. Ketika nanti kita selesai melaksanakan tusi tentang PKKM dan pendampingan supervisi akademik ini, mari kita waspadai Bapak dan Ibu menyiapkan laporan hasil kerja kita itu, sehingga ketika sewaktu-waktu nanti diminta apakah itu rekapnya atau memang laporannya, baik itu oleh Kemenak Kabupaten Kota ataupun provinsi, kita sudah siap sedia. Mungkin itu Pak Ketua, di akhir kegiatan ada penyampaian atau closing statement-nya Pak Ketua, silakan. Ya, terima kasih. Isi rapat kita hari ini memang luar biasa. Ketika kita berbicara masalah supervisi, hal yang pokok untuk kita lakukan di madrasah tak lain tak bukan untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Kemudian yang kedua terkait dengan PKKM juga hal yang sangat penting untuk meningkatkan daya saing atau meningkatkan pengembangan di madrasah di masa yang akan datang. Saya pikir dua hal ini penting untuk kita kerjakan bersama dalam waktu kurang dari 3 bulan ini. Jadi waktu kita hanya dalam waktu 3 bulan ini. Saya pikir terima kasih atas kehadirannya. Mungkin PR-PR kita masih banyak ini. Kalau yang saya ingat ini banyak sekali yang harus kita lakukan. Tetapi karena waktu, karena kesempatan, kesibukan kita masing-masing, nah mungkin ini lalu yang bisa kita bicarakan. Nanti insya Allah akan ada Zoom berikutnya. Saya mohon kesediaan kita semua untuk hadir di Zoom ini. Bapak Kabid sangat berharap kepada kita. Alhamdulillah dapat apresiasi dari Pak Katim, Pak Kabid, apa yang kita lakukan hari ini. Di saat mana bidang atau kanwil punya keterbatasan untuk berkunjung ke madrasah. Saya pikir itu terima kasih. Lebih dan terkurang undur diri. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ketua. Baik Bapak Ibu peserta rakor hari ini, alhamdulillah kita sudah tuntaskan pertemuan kita hari ini. Saya selaku moderator yang membersamai kita dari awal sampai akhir ini beserta Bapak Ibu kawan-kawan pengurus yang lain. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan, jika ada yang tidak jelas bisa kita lanjut diskusi di grup kita. Baik, sebelumnya Pak Sek silakan diambil dokumentasi kita atau Ibu Zainab yang biasanya standby dengan kameranya, silakan. Oke, silakan Bapak Ibu dibuka kameranya. Kita dokumentasikan.
Kayaknya hanya muncul 2 halaman di monitor saya. Tunggu dulu. Sabar. Oke, halaman 1. Sekalian nanti Bapak Ibu absensi sudah bisa kita buka di room chat atau di grup juga sudah saya kirim untuk absensi kita kegiatan hari ini. Oke, barangkali Baik. sudah Bapak Ibu sudah cuma 2 layar yang ada di layar saya. Sudah Ya. di sekalian sudah di share di grup. Oke, baik. Terima kasih Pak Sek. Baik Bapak dan Ibu, kita tutup pertemuan kita hari ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Zoom. Pak, 9 balik kok enggak lo jumlah yang berapa seribunya. Oke, mohon maaf Bapak Ibu, room saya akhiri dan secara keseluruhan.